Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Muhammad Nur. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan di hari ke-25, yaitu mengenai kurikulum baca ke-7 dan kurikulum baca ke-7 yang terdiri dari B1A dan B1B. Nah, di sini pertanyaan yang pertama itu apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Jadi di sini syarat sebelum mengenalkan B1A itu ada 3, ada HSAIUEO, ada HVBDGKMPSY, dan juga D4HVK. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Jadi tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A ini, kalau B1A itu tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar dalam modul B1A. Kemudian untuk yang khususnya di sini agar anak dapat terampil menyebutkan simbol di modul B1A. Kemudian bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Jadi di sini cara motivator menyampaikan modul adalah, di sini ada modulnya, contoh modulnya. Kemudian di sini anak-anak akan kita ajak untuk mengenalkan gambar apa yang ada di sebelah sini, kemudian ada kata apa yang ada di sebelah sini. Nanti mereka akan kita dikte di 4HVK. Nah, lalu setelah mereka membaca kata-kata yang sudah ada di sini dan mereka mengetahui gambar yang di sini, kita akan mengajak mereka untuk tarik garis sesuai dengan kata dan gambarnya ya. Lalu kita akan mengajak mereka untuk bernyanyi BDGKMPSY. Kemudian setelah itu kita akan mengajak mereka untuk melipat modulnya, sehingga modul tersebut akan dipakai untuk baca-bacaan dalam bermain sambil belajar. Kata ini akan kita evaluasi dalam pembelajaran mereka, dalam bermain sambil belajar mereka. Nah, kemudian bagaimana cara motivator evaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1A? Nah, di sini tujuan cara motivatornya itu adalah terampil ya, dia terampil membaca kata yang sudah ada di sini, kemudian dapat menjawab huruf simbol BDGKMPSY secara acak dengan cepat dan tepat ya, dalam waktu 1 detik seperti itu. Lalu kemudian apa tahap selanjutnya setelah B1A? Nah, setelah B1A itu ada B1B, tetapi sebelum ke B1B itu harus memenuhi syarat karena ada garis tebalnya. Lalu pertanyaan mengenai B1B. Nah, apa syarat sebelum mengenalkan B1B? Nah, sebelum mengenalkan B1B ini, yaitu ada HVJLNTRC, D4HVS, dan modul baca 1A yang B1A yang tadi. Lalu kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Nah, tidak jauh beda dengan B1A, yaitu tujuan utamanya adalah kita akan membuat mereka mereka akan merasa senang atau mereka akan merasa bahagia dalam belajar modul B1B ini gitu. Jadi mereka akan menyukai kegiatan bermain sambil belajar modul B1B. Lalu untuk tujuan yang khususnya yaitu anak terampil mengenai huruf simbol yang terdapat di B1B. Nah, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Nah, kalau tadi B1A itu adalah BDGKMPSY, sedangkan B1B itu adalah JLNTRC. Nah, di sini kita sama seperti tadi, seperti BDGKMPSY atau B1A, kita akan mengajak anak untuk membaca kata yang ada di sini dan juga akan mereka tarik garis ke gambar yang ada di sebelah sini. Setelah mereka menarik garis, kita akan menyanyikan lagu JLNTRC, lalu akan menyuruh mereka untuk melipat modul tersebut. Nah, di sini modul ini siap untuk dipakai untuk baca-bacaan. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus ya? Jadi tidak jauh juga dengan B1A untuk evaluasinya.
mereka harus terampil membaca kata-kata yang sudah ada di modul B1B ini. Jadi mereka sudah terampil dan lancar dalam membacanya. Kemudian ketika kita menunjuk huruf acak dari sini, dari JLNTRC ini, mereka dapat menebaknya dalam satu huruf 1 detik seperti itu. Nah, kemudian apa tahap selanjutnya setelah B1B? Jadi tahap selanjutnya setelah B1B itu ada B1C. Jadi B1B akan langsung ke B1C seperti itu. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.